Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imbrus, kemana aja lu? Saya ada di belakang. Oh, di belakang. Belakang Bobok. Assalamualaikum Bang Juma. Aduh, berisik sih. Bising Imrus. Apua, selamat sore agama apa? Assalamualaikum Bunda Esti. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Sugi. Waalaikumsalam. Bang Andri. Waalaikumsalam. Pak Imrus atau saya Bilang assalamualaikum dulu sama Bang Juma. Sama aku iya, Pak Ade iya, Bang Andi iya, Bang Juma enggak. udah Bunda. Kapan? Assalamualaikum Bang Juma. Astagfirullah. Nih salam sama Bang. Dilahirkan loh. Salam loh. Nah, ya. Iya, apa yang mau disampaikan? Ini sedikit pertanyaan untuk Bang Zuma atau yang lain, Pak Sugi juga. Di beberapa forum debat kita sering banyak dari kita yang agak rancu menafsirkan kata Tuhan, Bang Zuma. Karena kalau dari Muhammadiyah itu satu pendapat yang kemudian terhadap satu hukum di Islam itu selalu mengacu kepada satu golongan mazhab seperti Bukan itu. Kata Tuhan. oh sorry saya menjawab ini jabatan Yang mana? Halo, apa tuh Muhammadiyah? Oh, ada di situ. Siapa itu di situ? si bungsu bertanya. Oh, ternyata, Masya Allah. Iya. ternyata ini tidak termute. Dia harus penasaran dia kenapa Muhammadiyah, ada apa dengan Muhammadiyah tuh. Muhammadiyah ya Ya organisasi. udah Bang, sampaikan aja biar didengar sama yang di sini juga. Muhammadiyah kenapa Bang? Iya, justru mau dijawab itu. Tidak, dia tanya kenapa Muhammadiyah, katanya penasaran beliau. Dia tanya Muhammadiyah itu apa, kenapa beda puasanya gitu maksudnya. Jadi saya jadi beliau teman-teman dalam rangka ulang tahun perusahaan yang ke-15. kita dari Muhammadiyah itu memiliki pandangan organisasi di dalam mengambil satu pemahaman atau keputusan terhadap hukum atau ketetapan yang terjadi seperti misalnya bulan puasa ini. Jadi organisasi Islam yang mana saya katakan kepada tadi beliau Muhammadiyah ini melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ya berdasarkan dengan mazhab yang mereka pegang, di mana mazhab ini semuanya dalam cakupan Islam. Ada yang mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i, semuanya benar. Kebetulan teman-teman kita dari Muhammadiyah menggunakan mazhab yang kemungkinan tidak dipegang oleh mayoritas warga Indonesia, gitu Bang Andi. Betul. Karena hanya berbeda pandangan dalam sidang isbat itu membaca hilal. Iya, betul. Itu aja sih, nggak ada masalah. Yang penting jangan ikut KPU, nanti 30 jadi 300. Bahaya itu. Taruh pada jangan ditambah-tambahin ke sana. Jadi sidang isbat itu insya Allah besok diadakan di Kemenak. Sidang Nanti isbat malam ya. Bang Andi. Astagfirullah, hari besok. Aduh. Ya tadi pertanyaan bagus itu supaya teredukasi. Kenapa Muhammadiyah sudah menentukan besok? Kenapa yang lain baru sidang isbat dulu? Ya ini cara memandang hilal. Posisi terbenamnya matahari 3 derajat 55 menit 36 detik. Jadi cara memandang hilal keduanya benar. Jadi nggak ada yang keliru dua-duanya kan begitu. Ya, jadi cara memandangnya semua metode yang dilakukan itu tidak ada yang keliru. Itu yang harus dijelaskan. Bukan
cawe-cawe kayak tadi. Ini kan pertanyaan bagus. Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam yang bersumber Al-Quran dan Sunnah, yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1928 kalau nggak salah. Ya, Kiai Ahmad Dahlan dan Haji Musari itu keduanya bersaudara. Mereka satu guru pulang ke Indonesia, sama-sama mengembangkan Islam, satu ke rumah sakit, pendidikan dan seterusnya, dan satu untuk pesantren. Jadi sama-sama saja. Jadi nggak ada perdebatan yang tajam di sini. Keduanya bersaudara. Itu dong penjelasannya. Jangan cawe-cawe kan tadi, nggak enak didengar loh, ini live di YouTube. Oke? Setuju sampai sini? Tuhan, Bang Andi. Nah, itu kan kebanyakan agak rancu juga kita memahami juga bagi kawan-kawan dari non-muslim, bahwasanya Tuhan di dalam Islam itu diartikan dari kata ilah atau kata Rab. Nah, itu minta kepastian aja. Dan kedua itu maksudnya untuk menyatukan suara persepsi kita bahwasanya Tuhan itu diartikan dari kata ilah atau dari kata Rab. Karena kata Rab itu tak mungkin ada Rab banyak. Rab itu pasti satu karena diambil dari kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya Tuhan itu satu untuk semua penghuni, semua makhluk. Kan begitu. Siapapun orang, mau Kristen, mau apa, kan gitu. Cukup, Bang, cukup. Kita serahkan ke Bang Juma. Inilah ruginya, resikonya tidak ada kesimpulannya. Kalau diskusi bukan Al-Quran yang dibahas, terjemahannya yang dibahas. Ya, mereka lari kemana-mana. Tapi kalau dikunci di Al-Quran, ya silakan dijelaskan Bang Juma. Dikunci di Al-Quran nggak ada masalah. Tapi kalau Anda berdebat di area terjemahan, ya begini jadinya. Silakan Bang Juma. Rab, Tuhan, Tuhan, ilah, dan seterusnya. Dengan Tuhan Islam itu sama, bagaimana cara menjawabnya, Bang Andi? Ya beda, Bang. Sementara ada di kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan Tuhan Kristen sama Tuhan umat Islam sama atau beda? Ya beda lah, Bang. Coba aja 99,9% Kristen di Indonesia atau di seluruh dunia, siapa nama Tuhanmu? Pasti Yesus. Kalau umat Islam ditanya, siapa nama Tuhan yang kau sembah? 1000% mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil endingnya. Apakah Yesus dan Allah sama? Menurut Anda? Beda. Ya beda, Bang. Cuma mereka pintar ngeles. Kadang-kadang untuk menghindari itu, dia meminjam-minjam sembahan Elohim. Sembahan Yahudi, yaitu Elohim, Hashem, atau Yehovah. Itulah yang mereka gunakan menjadi manusia yang dia tuhankan kembali. Nah, kalau berdebat di sana panjang, Bang, nggak ada kesimpulannya. Karena mereka ini pandai bersilat lidah dengan dicampur dengan filsafat yang tidak ada kesimpulannya. Itulah menjadi mainan kami 1x24 jam. Bagaimana, Bang? Setuju? Oke, siap, Bang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, tolong tanyakan ke Bang Juma. Saya ini dalam kondisi lumpuh. Yang mau saya tanyakan, sah apa tidak sholatku karena BAB, buang air kecil, sudah di tempat. Dan kalau mau sholat, wudhunya dengan cara tayamum. Nah, ini tahu. Penyakit itu, Allah yang memberikan penyakit kepada kita untuk menguji kita. Sholat itu tidak pernah dipersulit dalam keadaan apapun. Laksanakan saja, insya Allah semua baik-baik saja. Tayamum itu ya itulah yang terbaik. Nggak ada masalah. Yang bermasalah itu kalau Anda lupa sholat. Jadi sholat itu nggak pernah dipersulit dalam keadaan apapun. Sepanjang kita masih bernapas. Dan dalam keadaan tidak dibius. Oke?
Itu aja sih jawaban saya di Sulawesi Selatan. Ya.